Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengurus gereja di tempat ini yang memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Felix Yakob, ya, asli Manado. Tuhan percayakan kami melayani pekerjaan Tuhan di Tangerang, di daerah Ciledug. Ya, ada beberapa jemaat yang udah beberapa kali ke sana. Matius pasalnya yang ke-16. Saya rindu memberikan judul anak Tuhan atau pengikut Tuhan yang benar. Haleluya. Baik, saudara, kita baca Matius pasal yang ke-16. Kita mulai pada ayatnya yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, karena Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, nyawa iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 4 yang Tuhan Yesus tekankan pada ayat ini, pada ayatnya yang ke-24, yang rindu saya akan bahas bersama-sama saudara. Yang pertama di dalam ayat 24 yang ditekankan oleh Tuhan adalah setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi tekanan yang penekanan yang Yesus sampaikan kepada murid Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan yang pertama, setiap orang yang mengikut aku. Lalu yang kedua, ia harus menyangkal dirinya. Lalu yang ketiga, memikul salib. Baru yang keempat apa? Mengikut aku. Nah, kalau saudara perhatikan pada ayat-ayat ini, Yesus menceritakan tentang pengalaman nanti beberapa waktu ke depan, bahwa dia akan ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem dikatakan, aku akan menanggung banyak penderitaan. Dari mana saudara? Pertama, para tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli. Yesus mengatakan satu realita yang akan dihadapi ke depan, bahwa justru yang akan menganiaya dia bukanlah orang yang ada di luar sana. Kayaknya itu saudara. Makanya saya berikan judul pengikut Tuhan yang benar. Karena rupanya hari-hari ini banyak sekali pengikut Tuhan yang gak benar. Yesus coba berikan satu referensi, konfirmasi buat saya dan saudara bahwa pribadinya nanti akan mendapatkan satu penganiayaan bukan dari orang luar sana. Dari mana dibilang? Tua-tua, imam, pindita-pindita, kan kira-kira. Tua-tua itu majelis-majelis jemaat, kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian imam-imam dan ahli, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hafal dengan kitab. Nah, saudara. Atau kata lain, mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, saudara tahu arti fasik adalah?
Fasik adalah orang yang pintar firman, orang yang mengerti firman, orang yang tahu firman, tetapi tidak mau melakukan. Itu artinya fasik. Dulu saya pikir orang fasik itu orang luar sana. Pokoknya salah, saudara. Jadi orang fasik itu adalah orang yang mengerti tentang Tuhan, orang yang mengerti tentang kebenaran, orang yang mengerti tentang Taurat dan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan. Itu disebut fasik. Jadi coba bisikan di samping kiri, kamu mengerti firman, tahu nggak melakukan? Nah, gitu kan, saudara. Kalau enggak, maaf, Alkitab bilang kamu fasik. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu saudara, Petrus menarik Yesus ke samping dan bilang begini sama Yesus, gak mungkin terjadi. Jadi Petrus bilang begini, Yesus, kamu gak akan mungkin dianiaya, kamu gak akan mungkin disalib. Benar atau salah? Benar gak, saudara? Apa yang saudara dapat sepanjang firman atau perkataan yang saya katakan? Apa yang saudara tangkap? Kebenaran apa yang saudara tangkap? Sepertinya Petrus memberikan pembelaan, sepertinya Petrus memberikan statement yang benar, tetapi sebetulnya itu bukan kebenaran. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, dia bilang begini, saudara. Coba baca di dalam ayatnya yang ke-16. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebelumnya, saudara, Petrus bilang kepada Yesus, Yesus, kamu kan adalah Mesias. Kamu kan adalah orang yang diurapi. Kamu kan adalah juru selamat. Tetapi kemudian saudara, pada ayat berikutnya atau ayat selanjutnya, Petrus menyangkal perkataannya sendiri. Oh, itu gak mungkin terjadi ketika Yesus bilang, aku akan menjadi juru selamat, aku akan dihukum supaya ada keselamatan. Oh, Petrus bilang, gak mungkin, itu gak mungkin terjadi. Saudara, 3 tahun loh Petrus ikut Yesus. Artinya Petrus atau Yesus sering bilang sama Petrus, kebenaran-kebenaran yang akan terjadi padaku. Kau Petrus baca seluruh kitab Taurat, nanti kau dapati nubuatan-nubuatan tentang kematianku. Pasti kan begitu ya. Artinya selama 3 tahun lebih Yesus dan murid-muridnya hidup bersama. Saya percaya ada begitu banyak kebenaran-kebenaran tentang Yesus yang Yesus beritahu kepada murid-muridnya. Tentang kedatangan dia, tentang penganiayaan, tentang kematian, penyaliban, pasti dia dikasih apa? Yesus kasih tahu sama murid-muridnya. Tetapi sepertinya saudara, kebenaran-kebenaran, khotbah-khotbah Yesus kepada murid-muridnya sepertinya gak ada yang nyangkut di hati. Saya mau tanya, saudara, seberapa banyak kebenaran? Siapa yang di sini 40 tahun? Sama kayak saya lah, kurang lebih 40 tahun. 40 tahun percaya sama Tuhan. 50 tahun. Kau bapak berapa, Pak? Berapa umur gitu? Umur. Ya, saudara, dari kecil ya Pak, Kristen gitu, 40 tahun, 30 tahun gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, seberapa banyak kebenaran yang saudara tangkap selama saudara ikut Tuhan? Kenapa saudara perkataan Petrus yang pertama, Petrus bilang engkau adalah Mesias, Anak Allah. Tapi setelah
setelah Yesus menceritakan bahwa nanti dia akan menderita di Yerusalem, dia akan dianiaya di Yerusalem, dia akan disalibkan di Yerusalem, Petrus kembali. Alkitab bilang, Petrus tarik Tuhan dan bilang sama Yesus, gak mungkin terjadi. Itu gak mungkin. Saudara, Yesus pernah bilang sama Petrus, kamu gak cocok nama Simon. Betul ya? Aku akan ganti nama kamu jadi Petrus. Kamu lebih cocok Petrus sebetulnya daripada Simon. Simon itu artinya apa? Ilalang. Tahu ilalang ya? Seperti bulu itu ya. Itu obat yang bagus sih sebetulnya. Ya kan? Ilalang. Saudara perhatikan, kalau ilalang itu angin sepoi-sepoi aja pasti goyah. Rupanya saudara, Simon ini adalah satu pribadi yang orangnya labil sifatnya. Tadi bilang A, nanti kemudian dia bilang B. Makanya Tuhan bilang begini, engkau tidak akan kusebut Simon lagi, tetapi Petrus. Petrus artinya apa? Batu karang. Jadi Yesus ingin mengubah, atau Yesus ingin supaya kehidupan Petrus punya satu pendirian. Yesus ingin supaya Petrus itu menjadi seperti batu yang gak goyah, saudaraku. Iring Tuhan gak goyah seperti ilalang. Apapun tantangan, apapun persoalan, Tuhan Yesus ingin supaya Petrus itu kokoh di hadapan Tuhan. Mau pilih Simon apa Petrus? Haleluya. Mau kuat atau mau goyah? Pilihan, saudara. Masa pandemi yang kita alami hari-hari ini sulit, saudara. Ada yang dirumahkan, gantung. Rupanya kalau dirumahkan gantung ya Pak. Nggak diberhentikan, tapi nggak punya kerja. Gitu ya kira-kira ya. Digantung. Dia mau cari perusahaan lain tapi dia belum diberhentikan di situ. Gaji dipotong ataupun nggak dapat gaji. Hari-hari ini terlalu sulit kalau kita di luar Tuhan. Hari-hari ini terlalu sulit kalau kita menjadi seperti Simon yang labil rohani. Jadi rupanya kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini, mari kita bentuk hidup kita menjadi pengikut Tuhan yang benar, menjadi pengikut Tuhan yang tidak mudah goyah hari-hari ini, saudara. Nah, saudaraku, kalau Yesus bilang begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, sama saudaraku, finyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa? Haleluya. Saudara, coba saudara tangkap sesuatu dari ayat ini. Kita punya kebutuhan keluarga, saudara. Kita harus bekerja keras untuk keluarga kita. Tetapi rupanya di sisi yang lain, Tuhan ingin supaya kita memiliki hati Tuhan. Rupanya di sisi yang lain Tuhan ingin supaya kita punya hati Tuhan. Pikirkan hari-hari apa yang dipikirkan kok oleh Allah. Ada seorang pelaut, saudaraku, 20 tahun dia hidup bersama dengan orang Kristen, ya kan? Jadi ada orang di luar Kristen. Di kapal 20 tahun dia di kapal hidup bersama dengan orang di luar Tuhan, tidur bareng, makan bareng gitu ya. 21 tahun kemudian saudara dia ketemu, maksudnya dia pisah, dan satu waktu ketemu teman yang bukan Kristen jadi Kristen. 20 tahun juga bersama, kemudian pisah beberapa tahun lah kira-kira. Tetapi kemudian satu waktu bertemu udah jadi Kristen. Terus teman yang dulunya bukan Kristen, dia bilang begini sama orang Kristen yang
temannya. Saya nyesel jadi teman sama kamu. Kaget dia, kok nyesel sih gitu ya. Saya bersyukur kan, saya tahu kamu sekarang udah Kristen, takut Tuhan gini kan. Tapi temannya yang bilang, tapi saya menyesal teman sama kamu. Rupanya kamu 20 tahun hidup bersama saya, kamu bukan orang baik. Kenapa? Kenapa 20 tahun saya hidup bersama dengan kamu di kapal, kerja bersama, susah bersama gitu ya. Tetapi kenapa engkau tidak pernah menceritakan Yesus di dalam hidup saya? 20 tahun saudaraku. Saudara mungkin punya teman gitu, tapi saudara malu menceritakan tentang Tuhan kepada teman saudara. Yesus bilang sama Petrus apa? Inyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi apa yang dipikirkan manusia. Saudara, neraka itu bukan buat iblis, bukan buat manusia, tapi sebetulnya buat iblis. Tuhan mempersiapkan neraka itu yang serem gitu ya. Itu bukan buat saudara dan saya, bukan buat manusia umumnya, bukan. Tapi Tuhan siapkan neraka itu buat iblis. Makanya di hati Tuhan, salah satu di hati Tuhan, Tuhan ingin supaya semua manusia di dunia ini gak ada yang ke situ, gak ada yang ke neraka gitu loh. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita punya hati Tuhan, berdoa buat orang-orang itu. Tuhan ingin supaya kita punya hati Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang indah bersama-sama, yang saudara alami bersama dengan Tuhan kepada mereka. Saya percaya saudara, di masa-masa sulit sekalipun, saudara, di masa-masa sulit sekalipun, saya percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu selalu melihat dan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Saya jujur sampai hari ini kadang-kadang bingung. Pas masuk pandemi gitu ya, ada yang telepon, Pak Pendeta, di kampung Pak Pendeta orang-orang Cina udah menyerbu toko sembako ya. Itu awal itu kan ribut itu. Pak Pendeta kirim kirim rekening gitu ya. Saya bingung juga. Kenapa? Supaya Pak Pendeta mempersiapkan makanan banyak-banyak di gereja. Karena begini kan gitu. Itu yang pertama tuh saya alami tuh. Kaget juga saya. Waduh, pas masa sulit malah orang ini kirim berkat gitu ya. Artinya apa? Di masa sulit saya dan saudara banyak kali mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi pernahkah saudara menceritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Haleluya. Nah, saudara, kita masuk pada poin yang pertama saja, belum lama. Mungkin udah setengah jam gitu ya. Setiap orang yang mau ikut aku, ya harus. Jadi kata yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, pengikut Kristus yang benar adalah mengikut Kristus dan memposisikan hidupnya di belakang Tuhan. Jadi Tuhan Yesus di depan, kita di belakang. Jadi pengertian yang pertama yang Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku. Saya bilang tadi begini, kalau saudara cerna, orang-orang itu pintar. Injil Matius ini, saudaraku, ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang yang gak bisa diatur. Kenapa? Karena memang mereka orang pintar. Dan itu dibuktikan oleh seluruh negara-negara di dunia. Bayangkan saudara, satu rudal akan masuk di Israel. Ya Pak ya? Satu rudal. Ada ribuan
peluru yang akan menghambat, yang akan menembak rudal dari luar Yerusalem. Terus mereka bilang begini, saudara. Berapa ribu tentara yang standby di sudut-sudut kota untuk memasang peluru-peluru yang hanya satu rudal masuk, tapi ribuan peluru menghancurkan satu rudal itu. Orang nggak bisa mikir loh. Benar nggak? Yesus tahu, saudara, orang-orang Yahudi pintar yang seringkali saking pintarnya mereka menjadi orang nggak bisa diatur. Maka Tuhan bilang begini, kalau engkau mau menjadikan aku raja, kalau engkau mau menjadikan aku Tuhan, kalau engkau mau menjadikan aku Mesias, posisikan hidupmu di belakangku. Jadi pengertian kata mengikut aku yang pertama adalah belajar memposisikan hidup saya dan saudara di belakang Tuhan. Karena kalau kita di belakang Tuhan, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ikut saja, Tuhan bilang. Makanya kalau saudara lihat gambar Tuhan Yesus selalu ada tongkat ya. Yesus di depan. Terus tongkatnya itu ada bengkoknya di itu kan di atas ya, gambar ini. Pernah kan? Ada bengkok seperti payung gitu ya. Karena gini saudara, tongkat itu fungsinya apa? Atau yang melengkung itu kan fungsinya ketika domba itu mau melenceng, ditarik. Kamu bandel gitu kan, ditarik gitu loh. Sama tongkat itu. Yesus ingin supaya hidup saya dan saudara, kalau mau menjadi pengikut, mau menjadi orang Kristen yang benar, saudara, posisikan hidup kita di belakang Tuhan. Artinya apa? Nggak boleh ngatur dan tunduk kepada otoritas. Gereja Tuhan yang benar, orang Kristen yang benar itu harus tunduk kepada otoritas. Gak boleh ngatur, gak boleh kompromi. Kalau saudara bisa bayangkan di dalam Mazmur pasal 23, itu yang Yesus maksudkan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia menuntun aku kemana, saudara? Seringkali saudara kita tidak pernah memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Petrus, enyahlah daripadaku, kira-kira begitu. Engkau hanya menjadi batu sandungan karena kau tidak pernah memikirkan apa yang kupikirkan. Tetapi selama ini yang kau pikirkan adalah apa yang kau pikirkan sendiri. Saudara, kalau saudara bisa cerna, Tuhan bilang begini di dalam Mazmur. Tuhan itu gembala di depan, kita itu domba di belakang. Selama kita mungkin ikut Tuhan, Tuhan bawa kita di air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus kita nyanyi pujian apalagi saudaraku yang sering tren di gereja. Ku ingin tetap di sini, betul kan? Menikmati baik-Mu. Tuhan bawa lagi, Tuhan bawa lagi. Air yang tenang, rumput yang hijau. Kita masih memuji Tuhan, kita masih menyenangkan Tuhan, kita masih nangis-nangis. Ku ingin tetap di sini. Kenapa? Berkat berkelimpahan di sana, di air yang tenang. Berkat berkelimpahan di rumput yang hijau. Ketika Tuhan menuntun saya dan saudara ke lembah yang penuh dengan kekelaman, baru kita mulai protes sama Dia. Gak ada jalan lain bro, gitu kan. Paling kau udah deket sama Tuhan, bro, gak ada jalan lain ya bro, gitu ya. Makanya Tuhan bilang, posisikan hidupmu di belakangku. Seringkali saya dan saudara menjadi orang Kristen yang tidak benar. Kenapa? Ketika berada di air yang tenang, kita nangis, kita sukacita, kita bergembira, kita berdoa. Waduh, pokoknya segala macam di situ. Udah nangis, ya kan, sukacita, senang.
Ketika Tuhan bawa kita ke rumput yang hijau, tanpa sukacita kita gemuk-gemuk, saudaraku. Tapi ketika Tuhan bawa kita ke tempat yang penuh dengan kekelaman, kita mulai menangis dan kita mulai bilang, tidak kuat lagi Tuhan. Tidak kuat lagi aku berada di tempat yang kelam Tuhan. Tidak kuat lagi aku berada di musim ini Tuhan. Tidak kuat lagi aku berada dalam penderitaan ini Tuhan. Bawa aku lagi kembali ke air yang tenang. Tapi saudara, kalau kita benar mengambil posisi di saat kita ngikut Tuhan. Wahyu pasal 38. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun dan engkau. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya mengambil posisi di belakang, bukan hanya mengajar murid-murid Tuhan itu tunduk kepada otoritas. Bukan hanya mengajar murid-murid itu, atau bukan hanya mengajar saya dan saudara supaya kita menjadi orang yang gak kompromi, saudaraku. Tetapi sebetulnya Yesus ingin memposisikan kehidupan kita di belakang Tuhan, karena sebetulnya Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan lebih di dalam kita ngiring Tuhan. Haleluya. Yesus bilang kepada jemaat di Philadelphia, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu, apa saudara? Kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita gak punya kekuatan hari-hari ini, saudara. Makanya Tuhan bilang, posisikan saja hidupmu di belakangku. Karena aku tahu kalau engkau tidak punya kekuatan lebih di dalam mengiring aku. Yesus bilang, aku tahu kalau engkau tidak punya kekuatan yang super. Di TV ada manusia super. Waktu saya masih kecil, yang paling keren manusia super itu siapa? Superboy sama Superman. Betul gak? Orang kuat, orang-orang yang luar biasa. Tetapi sekuat-kuatnya Superman dan Superboy, nggak bisa juga pakai celana dalam. Benar nggak? Celana dalamnya terluar. Gitu. Jadi ini menggambarkan bahwa sekuat-kuatnya manusia masih juga punya kelemahan, saudara. Dan Yesus bilang, posisikan hidupmu di belakangku. Supaya apa? Supaya aku akan buka jalan bagimu. Enak sebetulnya kita ikut Tuhan, saudara. Enak rupanya kita ikut Tuhan. Tuhan di depan supaya Tuhan buka jalan. Haleluya. Tuhan di depan supaya Tuhan buka pintu. Masa-masa sulit kita harus lewati bersama-sama dengan Tuhan. Masa-masa kekelaman, rupanya kita gak harus takut kalau kita memposisikan hidup kita berada di belakang Tuhan. Karena saudara tahu, kalau Tuhan sudah lalui, berarti itu aman. Haleluya. Amen. Kalau Tuhan sudah lalui jalan itu berarti kita aman, saudara. Makanya Tuhan bilang, posisikan hidupmu di belakang. Karena Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan. Siapapun saudara, kekuatan saudara terbatas. Tuhan ingin dia di depan. Kita jadikan dia juru mudi sana, saudara. Haleluya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi saudara, dalam bahasa aslinya itu tentang opiso ya. Opiso artinya memposisikan hidup di belakang. Lalu yang kedua, menyangkal. Yang ditekankan Tuhan Yesus yang kedua adalah menyangkal
diri. Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri. Apar neomai, tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan. Awal corona, saudara, ada jemaat yang udah tua-tua, ketakutan, nggak mau ke gereja, nggak mau keluar dari kamar. Saudara, kenapa? Dia nonton berita awal-awal corona. Yang rentan kena corona adalah orang-orang tua. Ketakutan ya, udah nggak mau keluar gitu ya. Berdoa juga udah nggak fokus berdoa. Tapi Yesus bilang begini, saudara, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus apar neomai. Artinya apa? Tidak mengindahkan. Jadi ada berita-berita yang membuat kehidupan saya dan saudara jauh dari Tuhan. Ada berita-berita yang hanya membuat kehidupan rohani saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan menjadi rapuh. Ada berita saudara yang akan membuat rohani saudara bukannya naik tetapi turun. Dan Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau mengikut aku, gak boleh tidak mengindahkan segala sesuatu yang membuat kehidupan saudara menjadi labil. Sangkal diri adalah menolak segala sesuatu yang hanya menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Menolak segala sesuatu yang hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan yang benar, menjadi mati bagi dunia. Sangkal diri rupanya saudara menjadi mati bagi dunia. Kalau cuma sekedar posisi, saudaraku, ya kan? Bapak mau nggak jadi direktur perusahaan saya, gajinya begini, fasilitasnya begini, tapi satu syarat, tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Engkau harus apar neomai dengan aku. Engkau harus menjadi mati bagi aku, mati untuk dunia. Supaya engkau berkembang bagi aku, supaya engkau bertumbuh buat saya. Makanya Tuhan bilang, sangkal diri. Kalau hanya untuk gaji sedikit, saudaraku, saudara ditawarkan gaji sedikit tapi harus tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Apar neomai dengan aku, sangkal diri, menjadi mati bagi dunia untuk aku. Haleluya. Yang terakhir, pengertian daripada sangkal diri adalah tidak memberi respon. Yang ketiga, pikul salib. Tuhan bilang begini, saudara, kalau saudara nggak pikul salib, Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Kalau kita jadi orang Kristen nggak pikul salib, itu nggak layak bagi Tuhan. Pikul salib itu, saudaraku, artinya adalah ambil, mengambil, memegang, mengangkat. Itu pikul salib. Artinya, saudaraku, salib itu kita rupanya nggak boleh tolak dia. Salib itu rupanya kita nggak harus, atau kita harus ambil dan kita harus terima. Itu sih udah bisa membayangkan salib itu apa ya? Kalau orang Kristen udah bisa membayangkan salib kan tuh penderitaan Yesus, saudaraku, tantangan. Tetapi arti salib itu sebetulnya bagi saudara menjadi orang-orang Kristen yang rela berkorban untuk mendapatkan kasih karunia, untuk dapat mencapai kasih karunia, kita harus memiliki kesetaraan dengan Allah. Kita harus menghancurkan keegoisan kita. Kita harus menghancurkan rasa gengsi kita untuk mencapai Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah. Yang terakhir, ditulis dengan kata akolote. Artinya gini, saudaraku, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun yang saudara hadapi, harus tetap mengiring Tuhan. Haleluya.
Apapun yang menjadi persoalan hidup saudara harus terus menerus ikut Tuhan. Saudara selesai melakukan semuanya, akan ada kemuliaan Tuhan yang menjadi milik saya dan saudara. Akan ada berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan saya setiap hari. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keselamatan. Kalau kita bicara berkat keselamatan, saudara, bukan masuk surga saja baru kita udah selamat. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mulia bagi saya, itu merupakan berkat-berkat yang adalah berkat kemuliaan dan keselamatan yang Tuhan beri. Kalau kita ada sampai hari ini, itu merupakan bagian dari berkat keselamatan. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau diri Yesus sampai selama-lamanya. Menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan, lewat firman-Mu, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, memikul salib. Apapun yang terjadi, biar kami tetap ikut Tuhan, memposisikan diri kami di belakang Tuhan. Kami percaya saat Tuhan melalui jalan itu aman untuk kami lalui, dan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu di tempat ini. Buat kami jemaat-jemaat Tuhan yang memberkati setiap usaha, setiap pelayanannya, Tuhan yang memberkati keluarga, biar Tuhan yang menjamah. Terpujilah nama Bapa. Sebentar kami akan membawa persembahan kami bawa yang terbaik dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.